Kita semua mendengar pernyataan keras dari Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat sedang memerangi kartel narkoba dari Venezuela. Kapal-kapal ditenggelamkan di perairan internasional Karibia, kapal tanker minyak juga disita, dan puluhan ribuan marinir dikerahkan. Tapi, apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik narasi ini? Minyak, misalnya? Tapi tunggu dulu, sepertinya ada hal yang kurang pas. Bukankah Amerika Serikat sudah menjadi produsen minyak terbesar di dunia saat ini? Bahkan telah melampaui Arab Saudi. Lalu untuk apa mereka membutuhkan minyak dari Venezuela? Mari kita dalami informasi menarik yang satu ini. Dan bersiaplah dengan satu kata kunci, yaitu kata berat. Memang benar, pada tahun 2018, Amerika Serikat berhasil menyalip Arab Saudi dalam produksi minyak mentah. AS saat ini sudah mencapai produksi 13,8 juta barel per hari. Pencapaian luar biasa ini berkat satu hal, yaitu revolusi Shell. AS mengebor minyak dari batuan Shell, disebut proses fracking, yang sebelumnya tidak bisa diakses. Tapi, ada fakta krusial. Minyak yang dihasilkan dari fracking ini adalah jenis minyak ringan dan manis. Apa artinya? Minyak mentah di dunia ini tidak semua sama. Minyak diklasifikasikan berdasarkan berat dan kadar sulfurnya. Minyak ringan atau light, berbentuk encer, berwarna keemasan, mudah diolah menjadi bensin. Minyak sedang atau medium, ini lebih kental, coklat gelap. Cocok untuk solar dan bahan bakar industri. Minyak berat atau heavy, bercorak sangat kental, hitam pekat seperti aspal. Sulit dipompa dan diolah, tapi harganya lebih murah dibanding minyak ringan. Dan tipe ini dapat diolah menjadi bensin, solar, dan bahan bakar jet. Intinya, minyak Shell AS adalah minyak ringan berkualitas tinggi. Tapi justru disinilah masalah muncul. Untuk mengolah minyak mentah menjadi produk bensin, solar atau aspal, diperlukan kilang minyak. Masalahnya, kilang minyak di AS tidak didesain untuk mengelola minyak ringan, tapi untuk minyak berat. Mengapa? Kilang terakhir dibangun di AS tahun 1976, 50 tahun yang lalu. Pembangunan kilang minyak baru di AS sangat langka. Mayoritas kilang AS, atau sekitar 70% dari kapasitasnya, dikhususkan untuk kelola minyak berat. Kompleks kilang minyak Gulf Coast AS, merupakan yang terbesar di dunia. Untuk waktu yang lama, minyak mentah termurah dan paling melimpah yang tersedia di pasar global adalah minyak mentah berat dan asam, dari Meksiko, Venezuela, Kanada, dan Timur Tengah. Dengan basis ini, Paman Sam lalu investasikan miliaran dolar untuk bangun kilang yang dikhususkan mengolah minyak berat. Kilang minyak dengan peralatan canggih dapat meningkatkan kualitas minyak berat yang murah ini menjadi produk bernilai tinggi, seperti bensin, solar, dan bahan bakar jet. Jadi, meskipun AS sekarang memproduksi banyak minyak ringan sendiri, mereka tetap harus mengimpor minyak berat dalam jumlah besar, agar mesin industri kilang raksasa mereka tetap hidup. Dan dari mana sumber minyak beratnya AS? Dua sumber utama, Kanada dan Venezuela. Dan ini membawa kita ke Venezuela. Negara mana di dunia yang memiliki cadangan minyak terbesar? Tidak lain adalah Venezuela, mengalahkan Saudi Arabia dan Kanada. Dan jenis minyak apa yang dimiliki Venezuela? Minyak berat super. Bingo! Venezuela memproduksi jenis bahan baku yang sangat cocok, dan dibutuhkan oleh kilang-kilang berat di pesisir Teluk AS. Ini adalah kecocokan yang sempurna dari sisi geologi dan logistik, karena Venezuela terletak sangat dekat dengan AS. Apakah AS bisa membangun kilang baru untuk minyak ringannya sendiri? Secara teori, tentu bisa. Tapi biayanya? Ratusan miliar dolar, dengan proses perizinan yang bisa memakan waktu 1 dekade. Jadi jauh lebih masuk akal secara ekonomi, untuk mengamankan pasokan minyak berat yang sudah cocok dengan infrastruktur yang ada, misalnya, dari Venezuela. Lalu, ada satu pemain besar lain di pasar minyak saat ini, yaitu Rusia. Minyak ekspor utama Rusia, termasuk jenis heavy dan medium asam. Minyak jenis ini dulu banyak diimpor oleh kilang-kilang AS, terutama yang berada di pantai Teluk, karena dikonfigurasi untuk memproses minyak mentah asam sedang, hingga berat, secara efisien. Namun, karena sanksi dan realitas geopolitik saat ini, minyak Rusia menjadi tabu bagi Barat. Pasar minyak heavy dunia pun menyusut, dan ketergantungan pada pemasok yang tersisa, seperti Kanada dan Venezuela, menjadi semakin kritis.
Jika akses ke minyak berat Kanada suatu hari terganggu, maka Venezuela, dengan cadangan raksasanya yang belum digarap maksimal, menjadi aset strategis yang sangat bernilai. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Ketika kapal perang AS berlayar di perairan dekat Venezuela, dan pidato tentang perang narkoba terus dikumandangkan, apakah semuanya hanya tentang narkoba dan kartel? Atau, ada logika yang lebih dalam, yang terhubung dengan infrastruktur energi senilai triliunan dolar? Atau dengan kilang-kilang raksasa yang lapar akan jenis minyak tertentu? Atau dengan cadangan minyak berat terbesar planet ini yang terletak tepat di halaman belakang Amerika? Apakah masuk akal jika ada yang berpikir bahwa minat AS di Venezuela tidak hanya tentang white powder kokain, fentanyl, tetapi juga tentang black gold atau minyak mentah? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, dukung kami dengan klik like, share video, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.